Assalamualaikum, hey amigos, Ewok 2.0 here. Ya, gimana kabarnya? Dan sekarang yang banyak banget minta gua di TikTok dan di YouTube kalau gua harus nge-react ini, padahal sebenarnya belum upload sih. Gua nggak tahu bakal kena apa enggak. Harusnya sih kena sih gua ya. Cuman banyak yang mau gua menanggapi ini gitu loh guys. Jadi yang akan kita lihat hari ini adalah Adikrang waktu di Beat City Jepang 2026. Ini gue liatnya tuh di mungkin dari uploader yang ada di TikTok ya. Ini gue liatnya di TikTok dan banyak komenan yang entah ada yang bilang ekspektasi gue terlalu tinggi, dari awal udah salah, buang-buang waktu, nervous dan lain-lain. Nah, gue belum tahu persis seperti apa, cuman tanggapan netizen seperti itu. Dan sekarang kita akan lihat ini tuh di TikToknya Tio Dwi, beatbox entusias. Anjay, fotonya Adik Rang. Nah, ini dia banyak upload dia beatbox mungkin, or ya upload dari clipper-clipperan. Dan oke, kita langsung aja lihat. Ini ada 3 video di TikToknya dia. Oh ya, ini mungkin dari hasil hasil live stream ya. Kalau hasil live stream tuh audionya nggak begitu bagus ya guys ya, karena ya udah dari live stream aja. Cuman kalau di stage-nya udah pasti bagus. Nah, ini gue ingetin dulu nih. アイケルンのショーケースとなります。皆様声ください。いきます。3、2、1、 Let's go. ビートボックス。 2 menit. Give me a sec. Oh, judgesnya ada Jin, His tadi kalau nggak salah ya, atau siapa ya? You ready, guys? Hands up! Brigade. You today. Cause I'm the Oke, ini sih sebenarnya menurut gue ya guys ya, ini pedang bermata dua guys. Kalau ini kita karena udah lewat ya, jadi udah tahu hasilnya semuanya. Kalau dari pandangan gue ini mungkin Adi memang nyimpen beat, jadi pakai save beat itu bagus juga. Kalau memang dia, gue nggak tahu ya sistem battle itu gimana, apakah ini showcase-nya itu nggak lolosnya gitu, jadi lolos semua, jadi memang cuman showcase aja, yaitu save beat itu bagus. Tapi ada POV yang kedua kalau memang nggak ada yang nggak lolos ketika showcase dan dia pakai beat yang lumayan agak, ya gue tahu ini juga save beat ini termasuk beat yang dia siapin gitu, cuman menurut gue untuk showcase dan ini Beat City-nya di Jepang itu lumayan, menurut gua harus yang lebih apa ya, lebih kompleks, lebih power, lebih cheerful, lebih bikin orang tuh apa ya, orang itu langsung ya bikin eye catching lah beatnya, terus bikin drop itu yang gila. Untuk apa? Untuk ngasih hati ke penonton gitu loh guys. Jadi next battle-nya ya mungkin setelah ini kan pasti dia battle nih. Nah, next battle itu orang-orang udah berekspektasi kalau wah gila nih Adikrang tuh emang
beatnya tuh enak-enak banget gitu. Cuman kalau yang di sini bukan buang-buang waktu sih. Memang kalau untuk 2 menit beatboxer itu di kompetisi pasti yang ada yang namanya kayak ya udah bukan buang-buang waktu, tapi itu strategi dia untuk yang nge-build gitu. Nge-build, drop, terus baru penutup closing. Nah, cuman tadi tuh di sini apa ya, lebih ke di awalnya tuh emang terlalu lama sih jujur. Terus dropnya dia itu yang menurut gue ya simple aja gitu, nggak ada yang bener-bener di build up untuk gitu loh ya. Tapi gue nggak, Adi itu pasti punya guys, pasti punya yang namanya kayak gitu-gitu gitu. Nggak mungkin dia beatnya yang kayak gini gitu. Agak sangat disayangkan aja kalau showcase ini yang dibawain tuh terlalu safe beat gitu menurut gue. Makanya gue selalu gue ngomong dari 2016 gue pakai YouTube-nya Ewok sampai sekarang Ewok 2.0, gue selalu bilang untuk beatbox Indonesia kita ini belum ada apa-apanya. Jadi untuk showcase, untuk battle, untuk apapun itu kalau di ranahnya internasional keluarin aja all out guys, nggak usah ada safe beat. Lau sokap gitu, lau bukan Ripswan, bukan Skiller, bukan Alem. Maksud gue gitu, kita tuh masih orang yang biasa aja di, ya maksudnya Indonesia ya, orang yang nggak, belum top banget. Baru kemarin Marvel doang masuk GBB, itu juga kan kita belum tahu lolos apa enggak. Maksudnya juara apa enggak gitu. Seenggaknya dia orang pertama yang lolos di senior GBB. Menurut gua kalau udah dikasih panggung yang besar kayak gini, dipakai bener-bener all out gitu. Sangat disayangkan sih itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua, video yang kedua ya. Ini BTW video akan panjang guys, jadi siapin cemilan-cemilan lo orang ya. 3, 2, 1, beatbox. Let's go. Guys, bentar guys, gua takut lupa gua ngomong nih ya. Menurut gua ya, Wedel ya sama Adi kering guys. Serius kalau sama potensinya Adi ya, ini menurut gua standar coy. Tapi gua nggak tahu kenapa di sini ada komenan yang menang Wedel di battle ini coy. Nah makanya kita lihat Adi. Switch. AK to be lab. Hey, hey. Put on the pressure. Put on the pressure. Sit your one up. I wanna make something drop like
Dadang dang dadang dadang dang dadang dadang dang. Oh, fuck it out. Switch! Oke. Bagus, Cok. Di ronde ke-1 aman banget kok. Hah, di kuping gua aman, guys, serius. Cuman memang ngap, gua akuin ngap ada. Jujur, napas Ronaldo. Something confess I'm better to do. You wanna get on baby soon. But I just so soft and Battle-nya 90 ya, guys. 1:30. 1 menit 30 detik ya, 90 detik. to me, but you were behind the but set to life for you. Yeah. There's the time, right? I'm gonna show you how the flow goes like. I don't have breath, boys. Unexpected drop like this. Oke, aduh sayang banget Cok ronde kedua ya. Banyak kok beatboxer yang perokok tapi napasnya panjang tuh banyak, guys. Sebenarnya itu yang menjadi masalah tuh dalam diri sendiri sih, guys. Karena ada orang yang nggak kelihatan grogi tapi sebenarnya dalam diri dia tuh dia grogi. Ada, guys. Dan itu bisa ngaruh ke pernafasan dalam beatbox. Contoh gue juga pernah kok mengalami hal itu, tapi bukan battle ya, gue perform. Sekali lagi gue bukan beatboxer battle, gue beatboxer performance, guys. Kita nggak tahu dalam hati Adikran itu apakah dia ada kegerogian atau emosi. Emosi itu nggak cuma marah-marah dan sedih. Mungkin dia tuh pengen banget nge-counter. Kita nggak tahu di isi hatinya ya. Cuman ternyata, oh gue bawain beat yang nge-flow kayak gini. Gue butuh validasi dari penonton untuk kena nih flow-nya. Cuman mungkin enak di awal, ternyata oh kurang. Jadi ada rasa emosi yang oh gue harus ngeluarin beat-beatnya kayak gini lagi. Tapi ternyata di pas dalam kondisi beatnya jalan, ada sesuatu yang nggak kekontrol, guys, dan itu menimbulkan engap atau enggak kurang nafas. Jadi di beatbox itu cuma ada dua masalah, guys. Maksudnya kalau dalam pernafasan ya, kalau kalian kurang ngambil nafas, itu kalian bakal kekurangan nafas. Tapi kalau kalian kebanyakan ngambil nafas,
itu kalian bakal jadi kalau lu nge kayak nah itu kalau misalkan ngebuangnya itu kurang itu bakal ngap guys. Sama juga halnya kalau kalian kebanyakan ngebuang kayak nah itu kalian bakal kekurangan nafas kayak gitu kalau di beatbox. Setahu gua rata-rata kalau beatboxer udah pro ada hal-hal yang mengganggu, nggak mungkin dia dalam teknik itu salah gitu guys, tapi ya mungkin grogi dalam hati atau enggak ada emosi sedikit yang kita nggak tahu ya. Itu yang gue lihat sih, gue nggak bisa tahu ya karena gue nggak tahu isi hatinya si Adi ini, tapi yang gue lihat ya dia pengontrol nafasnya sih kurang sih. Dan gue baca komen pun ada beberapa yang bilang kalau dibanding dulu Adi yang sekarang cepet banget capeknya, bahkan dia ngomong sendiri pas ngebeat dia out of breath gitu, padahal dulu lincah banget beat-beatnya Adi kayak liar banget ya. Berarti kalau masalahnya begitu ya berarti harus kayak gimana menanggulanginya ya. Mungkin Adi mesti ya apa ya latihan fisik atau enggak gimana ngontrol pernafasan biar panjang kayak gitu-gitu sih. Ya, kita lihat lagi ya. 3, 2, 1, beatbox. I'm a gangster, gangster. I'm a gangster, popping in. I'm a gangster, 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 gangster in the round. I'm a gangster, gangster. Gangster, gangster, I'm a gangster, popping in. I'm a gangster, 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 popping in the black. I'm a Terus ya. gangster. Aduh. I'm the gangster. Put your motherfucking. Let me cook it up. X. 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 I'm the gangster. X. Let me cook it. Ready. Ready. Let me go. Biasa sih ya komen. Get. Gangster. Gue nggak bisa sih mutusin ronde 1 menang mana, cuman gue melihat Korea lebih apa ya, lebih nyantai, lebih nyaman sih, lebih enjoy gitu, nggak terburu-buru gitu sih. Switch. Sayang banget. You remember that bomb? You guys ready to party tonight? Let's go. Anjir langsung naik ke situ, Cok. Oke. Try them like enemy. Fuck it.
Break it down like this. Switch! We have entered his forces. We have entered his forces. We have entered his war. We have entered his war. We have entered his war. Sayonara. Lebih nyantai tapi lebih ngegigit sih. Cuman kalau dari kuping gua, Korea ini lebih apa ya, lebih nikmatin aja. Gua tak nggak tahu ya, gua ngerasa ya Adi di battle kali ini tuh kayak terlalu terburu-buru gitu, kayak nggak enjoy the moment gitu loh. Kayak ya gimana sih, enjoy the moment aja, nikmatin beatnya gitu loh. 3, 2, 1, judge! 3-0 coy, telak anjir. Oke, gue sih mau lihat Adi improve lah gitu ya. Dia tuh banyak banget kesempatan untuk di beatbox dunia gitu. Banyak banget beatboxer yang pengen kayak gitu gitu loh. Pasti banyak banget yang di Indonesia pasti pengen kayak gitu, dan dia pengen nge-all outin semua. Jadi khusus beatboxer di Indonesia guys, kalau dapat panggung kayak gini, itu menurut gua sih harus di all out sih. Kayak ini wadah lu tuh udah besar banget gitu, jadi lu jangan nggak all out gitu aja sih menurut gue sebagai penikmat dan ya pendengar beatbox dari 2010. Kayak gitu aja ya, gue akan lanjut ke video-video berikutnya. Terima kasih, semoga kalian ya agak ada sedikit hal-hal yang baik bisa diambil, dan yang nggak baik juga jangan diambil lah. Ngapain lu pada gede kan, nggak usah diambil kayak gitu-gitu. Dan oke. Kalian nextnya mau kayak apa atau punya opini yang lain, tulis di komen. Thank you semuanya, and Ewok 2.0 signing out. Salam.